Ditjen Pajak meluncurkan Cortex. Nah, ini harapannya memang memudahkan bagi kita wajib pajak, baik kita karyawan maupun perusahaan, lalu mudah dalam administrasi, dan harapannya nanti ke depannya mungkin sisi kepatuhan kita terhadap pajak bisa semakin meningkat. Antara sistem KPP dengan DJP online itu pun belum terintegrasi. Nah, di Cortex inilah baik data populated data wajib pajak maupun setiap entitasnya terhimpun di satu sistem Cortex ini tadi. Makanya ketika ini ya Pak Didik ya, gembar-gembor sistem Cortex itu kan siap mantap gitu. Siap mantap ya. Apa tuh artinya Mas Sony? Sistem inti administrasi perpajakan yang mantap, mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Kalau kita nih sebagai karyawan berarti kan di SPT 21 ya, SPT 21, terus juga kalau ada penghasilan lain, terus kalau kita juga kalau udah berkeluarga mungkin istri atau suami bekerja yang sebelumnya NPWP-nya berbeda gitu, dan dimungkinkan kalau dulu, kalau sekarang mungkin ada semacam kerugian ya kalau kita nggak gabungkan tuh NPWP suami dan istri. Ini memungkinkan nggak sih seseorang punya barang ini kalau di-trace dari penghasilannya? Jadi teman-teman kalau yang suka flexing hati-hati ya. Karena DJP sekarang menyasar juga sosial media. Nah, itu kan juga kita juga merasa, wah, saya secara warga negara sudah memenuhi kewajiban, dan secara saya memiliki harta yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kan hal-hal seperti itu juga menjadikan kita tuh merasa nyaman gitu loh ya. Halo Sobat Riu, ketemu lagi bersama saya Nizar dalam Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re. Nah, Sobat Riu, biasanya kalau saya jadi hostnya, itu kita akan membicarakan seputar human capital. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, karena hari ini kita akan membahas di luar human capital, tapi masih ada hubungannya dengan karyawan, yaitu tentang perpajakan. Nah, lebih tepatnya Sobat Riu, hari ini kita akan mengangkat tema memahami korteks dari individu ke institusi. Nah, untuk itu, karena saya bukan orang pajak, hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber yang sudah sangat expert di bidang perpajakan. Langsung saja kita panggil. Untuk yang pertama, itu ada Pak Didik Mulyana selaku Accounting and Tax Division Head. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk narasumber yang kedua, kita juga sudah kehadiran ada Mas Sony Cipta selaku Tax Unit Head di Indonesia Re. Halo Mas Sony. Halo Mas Nizar, halo Sobat Riu. Sehat Mas Sony? Alhamdulillah. Mas Nizar sehat juga? Sehat juga. Puasanya lancar Mas? Lancar. Kelihatan ya bugar ya Mas Sony ya. Walaupun puasa-puasa tetap nggak lemas, nggak lesu ya. Oke, Pak Didik, Pak Sony, punten, hari ini kita sedikit membahas mengenai korteks gitu ya. Memahami korteks dari individu ke institusi. Nah, kita mau nanya-nanya dulu nih, sebelum kita masuk ke dalam korteks itu sendiri. Sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa setiap individu maupun entitas maupun badan itu harus yang namanya melaporkan pajak. Nah, tapi kita mau tahu dulu dong, kenapa sih kita harus lapor pajak? Dari Pak Didik, gimana nih Pak Didik? Ya, terima kasih Mas Nizar kesempatannya nih diundang podcast Rain Podcast ya. Rain Podcast. Oke. Podcasting Indonesia Re. Ya. Ini udah bulan apa ya? Maret. Mas Nizar udah lapor pajaknya belum nih? Lagi proses Pak Didik, tapi tahun kemarin lancar kok Pak Didik. Iya. Oke. Sebetulnya kan untuk pelaporan teks ini bagi karyawan maupun bagi perusahaan itu kan sesuatu yang wajib ini untuk mengadministrasikan penerimaan negara yang berasal dari pajak sesungguhnya. Nah, sebetulnya Ditjen Pajak ini juga sudah beberapa kali melakukan transformasi ya terkait dengan bagaimana mempermudah menyederhanakan administrasi perpajakan. Nah, di tahun 2025 ini untuk laporan khususnya untuk 2025
Ditjen Pajak meluncurkan Cortex. Nah, ini harapannya memang memudahkan bagi kita wajib pajak, baik kita karyawan maupun perusahaan, lalu mudah dalam administrasi, dan harapannya nanti ke depannya mungkin sisi kepatuhan kita terhadap pajak bisa semakin meningkat. Seperti itu sih kalau saya lihat ininya. Betul, kita sebagai masyarakat atau masyarakat Indonesia gitu Pak Didik ya harus gitu ya peduli begitu ya dengan kemajuan Republik Indonesia dengan membayar pajak begitu ya Pak. Makanya kita harus bayar pajak dan lapor pajak, kurang lebih begitu ya Pak Didik ya, dengan tadi melalui Cortex tadi ya. Oke, mungkin dari Mas Sony ada tambahan Mas? Pak Didik tadi ngerasa agak aneh nggak sih dari pertanyaan Mas Nizar kenapa harus lapor? Kayak ada rasa keberatan gitu. Iya, kenapa nih? Benar, Nah, boleh ditambahin. karena Mas? kan gini, mungkin Mas Nizar ngerasa kan kita udah dipotong ya sama kantor ya, kenapa harus masih lapor juga sih? Mungkin itu juga mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah, seperti kita tahu salah satu sistem perpajakan kita itu kan ada self assessment. Jadi makanya walaupun walaupun si kantor atau institusi teman-teman masing-masing berada, itu sudah melakukan pemotongan setiap bulannya, tapi kita juga harus ada kewajiban untuk melaporkan apa yang sudah dibayarkan sama perusahaan. Karena kan gini, di pelaporan Cortex itu sendiri, di pelaporan perpajakan itu kan nggak cuma hanya seputar peredaran usaha atau pendapatan juga, tapi melingkupi kekayaan. Jadi negara bisa memantau nih kekayaan teman-teman nih. Itu Pak Didik ya. Oke. Jadi itu juga mungkin kenapa kita harus lapor pajak ya Mas Betul. Sony ya. Oke. Nah, salah satunya medianya atau platformnya adalah Cortex ini ya. Cortex System. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Pak Didik? Karena setahu saya dulu sebelumnya namanya bukan Cortex ya. DJP Online, DJP betul Online, ya? Nah, iya, betul. apa itu Cortex yang sekarang? Apa bedanya atau mungkin ada fitur-fitur baru apa nih dari Cortex yang sekarang? Iya, sebetulnya perubahannya memang agak major ya di dalam Cortex ini ya. Ini sebenarnya program besar pemerintah sebetulnya. Kalau kita ingat dulu di awal-awal itu secara administrasi kependudukan, kita diminta untuk single entity gitu ya, single identity number gitu, NIK. Nah, itu diberesin tuh sama pemerintah. Nah, ini mungkin next step-nya nih ke pajak. Nah, pajak ini yang menjadi major atau dia tuh inline dengan data kependudukan kita. Jadi, kenapa waktu di tahun lalu kita diminta untuk melakukan pemadanan antara nomor NPWP kita yang dulu kita juga nggak tahu tuh nomor NPWP itu nge-link kemana, tapi saat ini harus link dengan nomor kependudukan kita. Nah, itu salah satu yang terbesar gitulah. Nah, dari data kependudukan kita itu kan otomatis harus update ya, anggota keluarga segala macam. Nah, ini yang pada akhirnya nanti tadi diharapkan dari transparansi kita dalam melakukan pengungkapan di dalam laporan SPT tahunan kita itu dapat kita pertanggungjawabkan juga, baik dari sisi pendapatan kita, lalu dari sisi kalau kita menerima penghasilan lain pun itu juga ada tuh langsung di situ datanya. Jadi secara transparansi itu terbuka gitulah ininya, informasinya buat para pemeriksa ataupun Direktorat Jenderal Pajak ya dalam hal ini sebagai regulatornya. Mungkin seperti itu Mas Nizar. Berarti dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang ini lebih terintegrasi dan lebih transparansi begitu ya? Betul. Begitu ya Mas Sony ya? Iya. Betul, kalau tadi Mas Nizar sempat menyinggung salah satunya, sepertinya Cortex ini bakal jadi satu-satunya platform baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi DJP-nya. Karena kan kalau dulu itu kan kita tahu ya dari teman-teman KPP juga cerita bahwa setiap KPP itu kan punya sistem masing-masing. Dan antara sistem KPP dengan DJP online itu pun belum terintegrasi. Nah, di Cortex inilah baik data populated data wajib pajak maupun setiap entitasnya
terhimpun di satu sistem Cortex ini tadi. Makanya ketika ini ya Pak Didik ya, gembar-gembor sistem Cortex itu kan siap mantap gitu. Siap mantap Apa tuh ya. artinya? Apa tuh artinya Mas Sony? Sistem inti administrasi perpajakan Oke. yang mantap, mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Siap Gitu. mantap. Wes, ini sudah ada jargonnya sendiri ya. Siap Dari mantap itu dari jargonnya dari Cortex-nya DJP, sendiri ya, betul. Kita ya. bisa nobatkan Mas Sony sebagai Duta Pajak Indonesia, benar nih. Kayaknya udah jargonnya sudah sangat ini sekali ya. Pak Didik Dewan Pengawasnya. Oh, ya. Dewan Pengawasnya. Keren. Tuh. Jadi Sobat Rio Indonesia Re secara tidak langsung sudah langsung menobatkan. Waduh. Ya. Apa tadi? Duta Pajak Indonesia. Duta Pajak Re. Indonesia, Oke. Re. Wah, jadi memang untuk Cortex sistem atau sistem perpajakan yang baru ini itu memang lebih terintegrasi Betul. dan lebih transparansi dan tentunya diharapkan kedepannya juga akan lebih mudah dan user friendly begitu ya. Jadi Betul. kita sebagai karyawan dan badan itu tidak kesulitan, walaupun sampai sekarang pun jujur ya kita pasti masih banyak nih yang bingung Betul. gimana Ya. caranya gitu ya. Oke, nah nanti sebelum kita kesana nih Pak Didik dan Mas Sony, tapi saya mau tahu dulu juga nih sebagai orang awam. Mungkin saya bukan backgroundnya bukan pajak ya, tapi pengen tahu sebenarnya siapa saja sih yang wajib lapor pajak itu, siapa saja dan jenis pajaknya itu ada apa aja sih gitu, jenis pajak apa saja yang harus dilaporkan maksudnya? Ya, Cortex ini sebetulnya sudah lingkupnya udah hampir semuanya ya, Mas Sony ya. Semuanya, Semua objek pajak atau semua jenis pajak yang ada itu ada sifat pelaporannya, sifat pelaporan, perhitungannya sudah ada di Cortex. Jadi tinggal sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau kita nih sebagai karyawan berarti kan di SPT 21 ya, SPT 21. Terus juga kalau ada penghasilan lain. Terus kalau kita juga kalau udah berkeluarga, mungkin istri atau suami bekerja yang sebelumnya NPWP-nya berbeda gitu dan dimungkinkan kalau dulu, kalau sekarang mungkin ada semacam kerugian ya kalau kita nggak gabungkan tuh NPWP suami dan istri. Oke. Karena nanti bisa aja nanti di SPT tahunannya ada kurang bayar pajak seperti itu. Tapi di Cortex ini bisa lebih sederhanakan pelaporannya kalau ada kasus yang beda istri atau suami bekerja gitu ya. Lalu dari sisi SPT badan juga itu juga masuk dalam SPT badan, itu masuk di Cortex dan itu juga memudahkan ya, Son ya, Betul. yang seperti yang kita secara operasional hari-hari ngurusin pajak ya, itu sangat terbantu sih untuk Cortex ini, baik untuk saat kita melakukan pelaporan maupun pada saat pembayaran. Jadi tidak ada miss kalau dulu mungkin Lebih real time Iya. reportingnya. Dan I see. kayak kode billingnya tuh udah Lebih simple gitu. Jadi kita langsung bayar dan sudah terrecord di dalam pajak. Oke, wah itu jelas sekali berarti ya kalau dari user experience-nya memudahkan ya kita sebagai pengguna sistem Cortex ini, bahwa ini jelas sekali mempermudah dan meringkas lah ya istilahnya ya. Dari sebelumnya yang DJP online itu kan begitu banyak aplikasi-aplikasinya, ada e-billing atau apa gitu, dan sekarang semua terangkum jadi satu sistem yaitu Cortex ini. Karena kan ini juga masih untuk merangkul dari volunteering reporting itu sendiri. Karena kita sistemnya self self reporting kan. Jadi bagaimana pemerintah meningkatkan kesukarelawanan kita sebagai warga negara, sebagai wajib pajak untuk melaporkan pajak kita. Kalau seandainya kita kesulitan melaporkan, pasti Mas Nizar juga males saya lapor Udah pajak bayar, gitu. ribet kan. Udah dipotong penghasilannya gitu kan, Mas. Betul. Gitu. Oke. Nah, tadi ada satu statement dari Pak Didik yang juga saya tertarik nih, bahwa dulu untuk keluarga ya, suami istri yang bekerja itu boleh sendiri-sendiri. Dimungkinkan. Bisa. Sekarang harus jadi satu. Sebetulnya Ini masih satu. bisa ya, tapi ada konsekuensi. ada Oh, ada konsekuensi. konsekuensinya. Jadi Oke. kalau kita bisa satukan itu sebetulnya kalau nggak salah tuh mekanismenya penghasilan pasangan kita tuh menjadi penghasilan final ya. Sonia. Betul. Artinya tidak akan ada lagi kurang bayar pajak di dalam Oke. pelaporannya.
Oke. Tapi dengan syarat Pak, itu istri hanya dari satu pemberi kerja. Ya. Oh, ada syaratnya juga ya. Ada syarat. Itu Sobat Rio mungkin yang biasanya pasangan-pasangan muda nih yang belum tahu, yang baru nikah gitu kan ya. Wah, gimana nih pajaknya nih? Boleh nih jadi tips juga nih, atau Tapi kalau informasi. istrinya jualan online Pak, nggak bisa itu Pak. Gitu ya, beda Itu ya? pasti kurang bayar Oh, gitu Pak. oke. Ya, berarti kan di luar Di satu pemberi luar, kerja betul. kan. Oh, Iya. lebih dari Nah, satu. itu gimana tuh tipsnya Mas Sony? Kalau misalnya salah satu pasangannya, atau mungkin saya ya, saya kan pekerjaan utamanya Calon pasangannya mungkin punya usaha, punya Oke. usaha di platform Bukan, mungkin nanti ya. pertanyaan saya nggak lari ke situ Oh, ya. nggak ke sana. Nggak ke sana, tapi lebih ke ini. Saya punya pekerjaan utama penghasilan sebagai karyawan Indonesia Re, tapi saya iseng punya usaha lain. Ya. Kayak misalnya saya jualan tadi, mungkin jualan online. Ya mungkin saya nggak punya perusahaan, saya penghasilan sendiri gitu. Saya beli barang 10.000, saya jual 20.000, saya dapat untung. Hal-hal seperti ini tuh gimana Mas Sony? Apakah harus dilaporkan juga dan mekanismenya seperti apa? Nah, ada dua hal sih. Ada yang jualnya di plafon dan itu terlacak, which is kan karena sekarang DJP sudah kerjasama ya sama institusi keuangan, bisa melacak apa namanya Penghasilan. cash receipt dan Wah. cash masuk dan cash keluar Oke, gitu. oke. Nah, kalau memang yang platform basis itu kan bisa terlacak tuh. Nah, mau nggak mau kan pasti harus dilaporkan melalui. Jadi di platform Cortex itu ada penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, itu mungkin bisa dilaporkan di sana. Nanti di Cortex sendiri juga akan melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, yang kedua ini yang di luar plafon nih, yang misalnya kita punya jualan kue atau apa. Mungkin ada teman-teman Sobat Riu juga yang punya usaha sampingan, bikin kue atau bikin pernak-pernik dan sebagainya. Itu kan di luar plafon itu pasti nggak kedeteksi kan, nggak terlihat arus masuk penjualan dan segala macamnya kan. Nah, inilah yang kita bilang tadi, kenapa sistemnya sukarela untuk pelaporan pajak itu tadi. Nah, makanya dengan platform Cortex ini dan dari mungkin pemerintahan yang lebih transparansi dan accountable ya, meningkatkan juga kita yang di luar plafon ini, penghasilan-penghasilan yang di luar platform ini bisa dengan sukarela kita laporkan ke Cortex itu tadi gitu. Tapi ada yang menarik nih Mas Nizar. Kalau Mas Nizar mungkin punya penghasilan lain di luar bekerja utama sebagai karyawan di Riu ya. Tentu saja Mas Nizar usahanya itu nggak mau juga cuman gini-gini aja kan. Pasti pengen berkembang. Betul. Tidak menutup konsumen Mas Nizar pun seseorang yang harus taat pajak misalnya. Dia harus lapor pajak. Nah, itu kan sebenarnya akan memudahkan sebetulnya. Nanti Mas Nizar akan melaporkan kewajiban pajaknya. Nanti si pelanggannya Mas Nizar akan menerima entah bukti potong atau apa yang dia perlukan untuk dilaporkan juga di tempatnya mereka. Nah, itu hal-hal kayak gitu kan memudahkan sekarang. Kalau dulu mungkin wah, gimana nih untuk pajaknya, tanggung siapa atau siapa yang melapor. Nah, kalau sekarang ya Mas Nizar tuh dengan langsung bisa melaporkan pihak Cortex dan langsung juga terhubung dengan si nasabahnya Mas Nizar. Jadi ya ini sebenarnya untuk menjembatani hal-hal seperti ini juga gitu Cortex itu. Itu sih. Setuju Pak Didik dan Mas Sony ya. Jadi intinya sebagai warga negara yang baik ya, kita tuh harus menjadi istilahnya ya, masyarakat yang madani, yang lapor begitu ya, pajak ya begitu ya. Tadi kalau Mas Sony kan ada satu kendala, misalnya kalau mungkin usahanya belum besar gitu Pak Didik ya, masih kecil, masih istilahnya masih jual beli antar kantor gitu kan ya, di dalam kantor taruh koperasi gitu. Tapi bagaimanapun juga ke depannya kan bisa jadi usaha kita membesar dan bisa jadi hal itu terdeteksi gitu ya, bisa jadi ya. Dan mau nggak mau kita juga harus sadar gitu akan pentingnya bayar pajak dan lapor pajak itu tadi, gitu ya, melalui sistem Cortex yang baru ini. Nah, saya mau tanya juga, itu tadi kan jenis pajak, salah satu jenis pajak yang harus kita laporkan, mungkin usaha kecil atau dan lainnya. Tapi untuk saya kan juga lapor pajak setiap tahunnya ya kita semua. Ada kadang tuh saya juga diminta harta kekayaan itu gimana tuh Pak? Itu kenapa sih harus kita laporkan juga? Misalnya kita punya mobil, punya rumah gitu. Kenapa harus dilaporkan di dalam sistem Cortex itu sendiri? Pertama ini mungkin bentuk transparansi ya.
Lalu kedua mungkin kontrol juga dari pemerintah, karena kan setiap tambahan aset kita kan pasti harus bisa di-trace dari mana Betul. tuh asal penghasilannya. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk kita menghasilkan melaporkan penghasilan sebesar A, tapi kok tercermin di Tiba-tiba dalam punya Rubicon ya Pak ya itu gitu. kan sesuatu yang secara umum perlu dipertanyakan, ya kan. Nah, kalau dengan kita sudah melaporkan penghasilan kita, lalu harta kita yang kita miliki secara legal itu sudah ada juga. Nah, artinya dan secara perhitungan pajak mungkin dinilai wajar. Nah, itu kan juga kita juga merasa, wah, saya secara warga negara sudah memenuhi kewajiban dan secara saya memiliki harta yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kan hal-hal seperti itu juga menjadikan kita tuh merasa nyaman gitu loh ya menghadap untuk mungkin bisa juga nanti kita tadi balik lagi kita punya bisnis apa, orang memerlukan data pribadi kita seperti apa nih, karena takutnya nanti ada deal-deal tertentu kan jadi akan repot ya. Nah, itu juga membantu kenapa Cortex itu juga mewajibkan kita mendisclose harta yang kita miliki. Seperti itu Mas Nizar. Oke. Nah, hartanya apa aja sih yang sebenarnya harus dilaporkan? Apakah ada nominal tertentu, misalnya kayak rumah itu kan udah pasti besar, mobil, atau misalnya ya mungkin kita punya tabungan emas yang 1 gram gitu kan, kadang ada tuh. Apakah itu juga harus dilaporkan? Atau handphone gitu? Itu gimana tuh? Kalau di Cortex-nya sendiri sih menyediakan aset bergerak kayak seperti mobil, terus aset tetap seperti rumah, tanah dan sebagainya. Aset elektronik dan termasuk logam mulia juga, dan termasuk kas dan setara kas juga. Sebenarnya kayak akuntansi simpel ya Pak Didik ya. Oh, itu harus dilaporkan juga ya? Harus dilaporkan. Jadi sebenarnya tidak membatasi, tidak membatasi minimal berapa, tapi yang jelas karena itu diperoleh dari hasil penghasilan kita dan kategorinya masuk, misalnya kategori di situ ada rumah, ada kendaraan, harta bergerak atau harta tidak bergerak, itu ada kategorinya ya kita secara sukarela atau sadar juga ya udah kita laporkan di dalam situ. Oke. Ada konsekuensinya nggak kalau misalnya kita tidak diem-diem gitu, tiba-tiba punya mobil tapi nggak lapor gitu? Konsekuensinya kayak kita lihat di berita-berita ya Pak Didik ya. Gimana tuh? Ada. Contohnya apa tuh Mas Sony? Contohnya mungkin yang terakhir ya, kasus yang terakhir ya, yang petugas pajak eselon 2 ya kalau nggak salah ya, tapi punya rumah di mana punya Rubicon dan segala macam. Itu pastinya bisa di tracing gitu. Nah, contoh yang lucu lagi tuh pas tahun 2000 berapa itu ya, yang Mukena Syahrini, ingat nggak Mas Nizar? Saya masih kecil tuh. Saya masih Nggak, kita sekedar ini apa? Podcast setajam silet Podcast gitu ya, bukan? silet. yang Mukena Syahrini ke blow up gitu jualannya, sehingga kan DJP langsung memantau gitu, langsung penjualannya kalau nggak salah 5M ya Pak ya, kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan si DJP langsung warning, langsung PKP secara jabatan itu kan. PKP itu adalah PKP itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Di mana Syahrini harus lapor, bayar pajak. Harus mengajukan permohonan PKP dan memungut PPN atas penjualannya itu. Oh baik, jadi DJP itu bisa mewarning ya? Dia kan memberitahu kalau misalnya ada laporan atau transaksi yang dirasa bukan tidak wajar ya, tapi ini kayaknya objek pajak nih, harusnya kena pajak gitu ya. Tadi yang kayak Pak Didik singgung tadi, ini memungkinkan nggak sih seseorang punya barang ini kalau di-trace dari penghasilannya. Jadi teman-teman kalau ingin suka flexing hati-hati ya. Karena DJP sekarang menyasar juga sosial media gitu. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak jangan khawatir juga sih. Betul. Begitu kita disclose
ternyata memang penghasilan itu ternyata pemberian orang tua, kan juga bukan objek pajak. Betul, ya. betul. Itu tapi kita disclose di situ. Betul. Ini hadiah atau warisan atau apa. Iya. Itu sudah semuanya udah di platformnya Cortex Sudah sudah ada. ada sih. Oke, waduh, tuh ya Sobat Rio ya. Jadi mumpung masih ada beberapa hari, sekitar 15 atau 20 hari lagi ya untuk lapor deadline pajak, diperhatikan baik-baik tuh. Apa aja yang harus dilaporkan dan bagaimana prosesnya. Ya, Nah, jangan sampai ini keburu mudik lebaran lupa. Oh iya, benar. Karena masuk-masuk udah ini ya, udah lewat ya Maret ya 31 Maret ini. Belum ya? Udah mepet, Pak. Mepet, Mepet ya. ya. Oke. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai apa itu Cortex dan juga jenis-jenis pajak apa saja yang harus dilaporkan dan siapa saja yang harus melaporkan pajak. Nah, ini untuk badan Indonesiare dan juga karyawan Indonesiare, Pak Didik dan Mas Sony. Kira-kira apa sih yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam proses pelaporan pajak itu sendiri? Oke, untuk apa yang harus kita perhatikan dalam hal pelaporan pajak, yang pertama pasti ada batas waktu ya. Kita kan juga diberikan batas waktu kapan terakhir untuk melaporkan. Ini nggak berlaku di badan aja, di Perseorangan karyawan juga, pun betul. atau perorangan pun berlaku. Nah itu lalu kelengkapan data mungkin ya yang diperlukan. Kalau di badan itu laporan audit, terus mungkin pengurus ya, direksi, itu lengkap datanya. Lalu nggak kalah penting ya pasti perhitungan pajaknya. Iya. Nah itu kan perhitungan pajaknya pasti harus kalau yang sudah dilaporkan, apalagi kita sebagai BUMN ya pasti sudah melalui audit ya, audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah itu hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pelaksanaan pelaporan pajak. Lalu kalau yang lain apa ya Sonia? Terkait pelaporan Rekonsiliasinya mungkin, Pak. Karena perhitungan itu betul. kan penting ya. ya. Takutnya nanti ketika karena kan sekarang tuh bukan kayak dulu ya yang sistemnya kita isi manual via PDF atau via walaupun PDF-nya connecting ke link pelaporan. Karena kan sekarang udah sistemnya input di web base. Nah, itu yang harus diperhatikan tuh nilai-nilai inputannya. Oke. Jangan sampai ini untuk badan ya, untuk badan jangan sampai ketika kita melakukan kolom-kolom komponen pengisiannya ketika ditarik datanya itu ketika direkonsiliasi itu berbeda sehingga timbul permasalahan dan pertanyaan dari DJP. Gitu. Oke, iya betul Pak Didik dan juga Mas Sony. Ini juga menjadi terbesit di pikiran saya gitu ya. Tadi soal Mas Sony bilang rekonsiliasi ya dan juga ketepatan data. Ini juga sering nih karyawan datang ke HC, waduh kok saya lebih bayar, saya kurang bayar. Nah, mungkin itu juga bisa terjadi di badan ya, di perusahaan juga bisa ya? Bisa. Nah, itu kenapa tuh bisa seperti itu tuh? Kalau dulu ya, kalau sebelum aturan yang baru ini, itu kalau terjadi kelebihan tuh biasanya kan kita di badan itu ada angsuran pajak. Jadi kita bayar pajak di depan gitu. Di tahun berjalan, kita setiap bulan bayar pajak setiap bulan gitu. Nah, di akhir tahun kan kita tadi yang saya sampaikan, kita kan menerbitkan laporan keuangan, kita state berapa penghasilan badan tersebut, yang berapa kena pajak dan berapa pajaknya. Nah, biasanya itu akan ada selisih antara yang sudah kita bayar secara bulanan dengan perhitungan terakhirnya tuh. Betul. Nah, itu bisa kurang, bisa lebih. Nah, itu yang menyebabkan tadi pelaporannya kurang bayar, lebih bayar atau pas nihil gitu. Iya, gitu sih. Nah, itu biasanya apa nih yang harus kita lakukan Pak Didik, Pak Mas Sony? Biasanya kita suka panik nih, waduh kok kurang bayar nih? Atau gimana nih biasanya? Apakah harus menghitung ulang, menginput ulang atau gimana? Ya harusnya sih verifikasinya tetap dilakukan ya, kenapa bisa terjadi kekurangan atau kelebihan bayar tersebut. Tapi apa yang harus dilakukan ya sebetulnya kita tinggal lakukan pelaksanaan bayar. Kalau kurang bayar kita bayar kekurangannya, atau lebih bayar kita ajukan untuk pengembalian ke Ditjen Pajak, seperti itu. Tapi kayaknya kalau yang kondisi tadi Mas Niza sampaikan, karyawan kaget gitu. Kok lebih bayar atau kurang bayar. Kayaknya mungkin
teman-teman perlu cek lagi ya, itu karena kan kita bukti potong A1 yang sekarang itu cukup berbeda. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasikan ke HC-nya masing-masing karena harusnya nihil ya. Ya. Oke. Karena kan kita sejak tahun 2024 itu kan kita menggunakan perhitungan PP21 menggunakan sistem TER ya. Di mana persentasenya tiap bulan itu disamaratakan tergantung nilai penghasilannya. Nah, nanti bakal di-adjust di Desember tahun berjalan. Nah, mungkin teman-teman salah ngelihat itunya di bagian kolom yang Desembernya itu. Mungkin itu dikira kurang bayar atau lebih bayar. Padahal itu kurang bayar atau lebih bayar di Desember. Nanti di PPh 21 perusahaannya akan dibayarkan secara keseluruhan gitu. Atau simpelnya sih gini sih Mas Nizar, kalau kita hanya mempunyai penghasilan di kantor, ya taruhlah kalau kita kan di Rio gitu ya, itu biasanya akan Pasti nihil. nihil. Tapi kalau teman-teman punya penghasilan di luar itu, kemungkinan akan kurang bayarnya mungkin Itu ada pasti. potensinya ada, karena kan itu tambahan penghasilan ya, betul. pasti akan ada kekurangan pajak. Seperti itu sih mungkin simpel kalau buat teman-teman di Rio ya. Seperti Berarti itu menjawab tadi ya, kalau misalnya nih resiko juga nih buat Sobat Rio yang kalau dia punya penghasilan di luar tapi tidak dilaporkan, nanti di ujungnya ketika pelaporan bisa jadi itu kurang bayar ya, karena ada pendapatan yang tidak dilaporkan. Lain-lain, Begitu ya. Mungkin bisa jadi mungkin saya di luar itu ngajar atau menerima sebagai Tutor, pembicara. yang ternyata dari pihak sana mau melaporkan gitu kan, tapi dari kita ngerasa kita lupa nih bahwa itu kita harusnya laporkan juga. Nah, itu mungkin penting juga tuh kalau teman-teman yang punya penghasilan lain gitu ya di luar perusahaan, jangan lupa untuk meminta bukti potong kepada mitranya. Penyelenggaranya. Iya. Oke, waduh. Nanti kan kita bisa laporkan juga itu. Jadi yang tadinya belum dilaporkan karena kita punya bukti potong, nah itu kan akan kita laporkan juga dan akhirnya menjadi nihil kembali gitu. Atau kalau lupa Pak Didik, ini kadang-kadang teman-teman kaget nih, kok tiba-tiba ada bukti potong baru, tiba-tiba muncul di Cortex kalau sekarang. Nah itu bisa juga terjadi otomatisasi gitu. Tapi kemungkinan juga kalau seandainya kayak Pak Didik sampaikan, bisa jadi juga belum muncul, nah itu bisa dimintakan dan dilakukan pengisian manual. Oke, waduh. Ini pengetahuan baru nih ya buat kita semua nih Sobat Rio. Jadi benar-benar nih harus diperhatikan ya soal pelaporan pajak di sistem Cortex. Nah, selanjutnya kita juga kadang suka menjumpai ini biasanya ke individu ya atau perorangan. Ada tuh ya pasti, kita nggak bisa nyebut lah ya, mungkin di sekitar kita yang dia nyeletuk aja tuh, buat apa sih lapor? Enggak deh, saya nggak mau lapor deh. Ada mungkin ya orang yang kayak gitu ya. Dan Pasti. konsekuensinya apa sih kalau misalnya kita nggak mau lapor? Apakah ada sanksi berupa denda begitu atau apa nih biasanya? Kalau badan pasti udah pasti ya, itu lebih rigid lagi. Kalau orang nih biasanya kan ada aja. Gimana nih Pak Didik atau Mas Sony? Ditjen Pajak itu kan melaksanakan pengelolaan perpajakan negara ini kan berdasarkan undang-undang ya. Pasti di situ ada sanksi maupun baik sanksi denda administrasi maupun bisa juga ke pidana. Itu sampai pidana kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu sanksi yang bisa diterapkan kalau memang apabila ada seseorang atau badan tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi tidak bisa dipandang ini juga ya sepelekan ya untuk kewajiban-kewajiban. Apalagi misalnya tadi Mas Nizar bilang buat apa sih bayar pajak? Kalau yang ngomong itu penghasilannya ternyata besar, wah itu perlu kredibilitas sebagai warga negaranya perlu kita pertanyakan sih harusnya. Betul. Waduh, jadi nggak bisa sembarangan ya. Mungkin simple ya, kalau karena mungkin teman-teman ada yang meremehkan, nggak lapor paling 100.000 dendanya. Tapi di balik 100.000 itu bakal ada konsekuensi-konsekuensi lainnya. Kayak tadi kan seperti kita sampaikan kan DJP sekarang sudah punya akses ke informasi keuangan warga negara tuh kerjasama. Nah, DJP bisa dengan secara jabatan menerbitkan bukper, itu istilahnya kalau pidana, bukti permulaan. Bukti permulaan. Bukti permulaan itu Sampai arahnya ke pidana.
Serem Apalagi juga ya mungkin kalau seandainya yang kecil ya mungkin ya masih lolos-lolos aja, tapi kalau seandainya terlihat dipantau rekening korannya aktif, secara aktif itu teman-teman harus hati-hati. Iya. Bisa dibekukan secara jabatan juga itu rekeningnya teman-teman. Itu Mas Sony harus hati-hati nih. Waduh, Kan buku ininya rekening korannya aktif kayaknya. aktif. Aktif, Karena ya. kita karyawan Indonesia Re. Amin, amin. Aktifnya debit semua ya. Debit semua itu, Pak. Bukan kredit ya. Kreditnya uang masuk satu kali doang. Satu kali tapi debitnya penuh itu, Pak. Oke, itu ya. Jadi Sobat Rio harus hati-hati nih. Mungkin buat Sobat Rio ada yang mungkin masih Apatis ya dengan ngapain sih saya lapor. Mungkin ada beberapa yang kalau di Rio kan pembayaran dilakukan oleh perusahaan ya, karyawan ya. Betul. Jadi kayak seolah-olah saya udah bayar, ngapain sih saya harus lapor? Kan ada mungkin juga seperti itu. Hati-hati teman-teman Sobat Rio bahwa ini juga bisa sampai kerana hukum bahkan Betul. ya. Ya. Gitu. Waduh, ini harus benar-benar di-aware gitu sama semua Sobat Rio yang nonton. Karena kan kita tinggal di negara Indonesia, kita Betul. menghirup udara dari Indonesia. Bijak sekali ya. Bijak sekali. Duta Pajak Indonesia. Duta Pajak Rio. Keren. Nah, ini saya agak sedikit balik lagi. Tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang sistem Cortex, terus tentang tata cara pelaporan pajak itu sendiri. Nah, kemarin proses migrasi dari sistem sebelumnya, DJP Online ke Cortex, apa nih yang kemarin sempat dirasakan atau tantangan apa yang dirasakan? Kita mungkin sebagai badan ya, Ya. Pak Didik mungkin langsung merasakan dan Mas Sony. Perpindahan itu gimana sih kemarin prosesnya, tantangannya apa aja? Ya, pasti di dalam penerapan suatu aplikasi baru, apalagi ini hasil migrasi dengan data yang lama, pasti akan banyak, di awal pasti banyak kendala gitu ya. Karena pertama seluruh wajib pajak nih harus melakukan hal yang sama kan Jutaan. kesiapan sistemnya gimana, kesiapan kredit, menghadapi kreditnya data itu akan membuat sistem Betul. down atau enggak, itu juga sering ya kita Betul. alami ya. Dan Pertama-tama Son tuh ya. sangat kita alami itu. Cortex itu down kadang-kadang. Itu Dari masih 2014 ya kalau nggak salah. 2025 2025 ya. Januari. Oh, 2025 ya, untuk penerapannya langsung ya? Oke. Nah, itu dari saat awal. Nah, pada saat kita input ternyata hasil migrasi data kita ternyata banyak juga yang nggak lengkap tuh Mas Nizar. sinkron. Nah, harusnya ya kita lengkapi dulu. Mungkin hanya beberapa data aja yang masuk dalam Cortex ya. Betul. Selebihnya mungkin ada kurang bahkan atau ada bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu harus kita lengkapi. Kalau nggak salah kalau di kan DJP juga banyak YouTube kanal-kanal YouTube-nya tuh itu juga bisa tuh sebagai guidelines teman-teman untuk kenapa sih Cortex saya kok bermasalah terus. Itu ada tuh adalah case-case-nya terus itu bagaimana solusinya. Nah, itu sih kalau menurut saya untuk implementasi di awal ini ya, tapi harapannya ke depan lebih aplikasinya menjadi lebih semakin baik gitu ya. Dan DJP juga menerima masukan dari kita wajib pajak untuk lebih memperbaiki sistem. Mungkin dari saya sih kayak gitu sih. Iya. Gimana Mas Sony, ada tambahan nggak nih? Keuntungan dari Cortex itu kita bisa tahu ya data dari lawan transaksi kita yang sesuatu yang diterbitkan oleh lawan transaksi kita terhadap kita. Kalau dulu kalau kita yang mengerjakan badan gitu di Riu, itu kan sering kali tuh kita tiba-tiba dapat surat SP2DK ya, surat permintaan data dan keterangan dari DJP. Kita nggak tahu nih sumbernya dari mana nih. Kok bisa ada terbitan faktur pajak misalnya sekian dari lawan transaksi A misalnya. Nah, di Cortex itu kita bisa lakukan pengecekan dan kita bisa lakukan konfirmasi sebelum SP2DK itu terbit gitu. Itu enaknya kemudahan di Cortex. Di luar memang kita struggling banget ya awal-awal itu sangat-sangat bukan cuma masalah data nggak sinkron, tapi ketika kita lakukan pelaporan tuh kesulitannya luar biasa gitu. Nah, untungnya kita juga ada mekanisme ketika memang kita dikenakan denda atau sanksi keterlambatan segala macam. Untungnya kita ada mekanisme untuk melakukan pengajuan penghapusan dengan kita menampilkan alasan-alasan tertentu gitu. Ya, jadi mungkin nambahin poin yang disampaikan Mas Sony ya. Kalau kita ada kendala pada saat mengaplikasikan Cortex yang itu akhirnya akan menyebabkan kita terlambat, itu teman-teman kalau diusahakan
paling nggak di screenshot lah pada saat ininya. Betul. Ada buktinya begitu, Ada Pak, ya? buktinya. Jadi pada saat kita mengajukan keberatan, kita lampirkan juga tuh bukti-bukti tadi. Iya. Harapannya nanti sanksi atau denda yang tadinya kita dikenakan, Iya. ya nanti Bisa akan dilakukan dirilis penghapusan. oleh DJP. Betul. Seperti itu sih, Mas. Oke, ya pasti ya kalau perpindahan atau migrasi ke sistem Iya. lama ke sistem baru tuh hal yang wajar Iya. sebenarnya ya. Betul. Ada mungkin fitur-fitur baru yang memang kita sebelumnya nggak ada, kita harus menyesuaikan Iya. lagi, adjustment lagi dengan Betul. sistem yang baru. Ya, jangankan ini kan seluruh Indonesia kan Iya. DJP. Kita aja kalau migrasi sistem di perusahaan kan juga Iya. validasinya tuh Betul, bisa memakan berbulan-bulan, waktu ya. betul, Iya, betul. seperti Apalagi itu. ini begitu ya. Oke, waduh, ini udah banyak banget nih kita ngebahas tentang Cortex dan tips-tipsnya tadi juga banyak banget nih dari Pak Didik dan juga Mas Sony yang sudah di-share ke Sobat Riu semua ya. Tips-tips yang mungkin secara tertulis tidak banyak di-share, tapi di sini kita sharing gitu ya. Tadi mulai dari kalau misalnya ternyata suami istri, baiknya itu gabung aja Gabung, karena betul. ternyata ada konsekuensi lain dan bagaimana konsekuensinya kalau ternyata sampai nggak lapor pajak gitu ya, bahkan sampai betul. pidana tuh. Jangan sampai tuh Sobat Riu mengalami hal yang merugikan justru dari awarean kita terhadap pelaporan pajak ini. Nah, untuk itu mungkin Pak Didik, Mas Sony boleh dong kasih tips and triknya nih. Mungkin khususnya buat perorangan ya atau individu ya yang mau lapor pajak penghasilannya tuh apa sih tips and triknya atau apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau tadi kan ke badan, kalau ini ke individu nih, apa nih yang harus dipersiapkan tips triknya? Kurang lebih sama sih Mas Nizar ya, buat pribadi maupun badan ya. Yang penting data tuh. Apalagi kalau yang hartanya banyak mungkin, karena kita harus ngisi semua ininya Iya. tuh, referensinya. Betul. Kalau tanah ya nomor sertifikatnya, Oke. deposito tuh harus ada nomor depositonya. Jadi data atau dokumennya harus siap. Oke. Karena kalau enggak ya lama nih kita ngisi, mesti nyari-nyari Iya, dulu. iya, iya. Kalau udah disiapin kan tinggal mengisi itu ya. Yang kedua, coba alokasikan waktu untuk mengisi gitu ya. Ini kan kita masih, kalau kita aware dari awal tahun mungkin ke Maret tuh masih punya waktu, tapi ini sudah bulan Maret nih. Iya, Terus betul. masih banyak libur lagi, takutnya Iya. kita sudah terbawa suasana libur, lupa. Nah itu coba mungkin masih ada beberapa waktu, coba teman-teman alokasikan waktu untuk melakukan pelaporan pajak. Seperti itu sih kalau dari saya Oke. tipsnya ya. Tipsnya. Mas Sony? Sedikit kalau dari saya untuk suami istri memang sangat disarankan ya untuk dilakukan penggabungan, karena kan memang itu juga amanat undang-undang ya, sebenarnya udah dari Undang-Undang Nomor 38 Undang-Undang PPH itu sejak tahun 2008. Nah, memang kalau satu keluarga itu memang satu family unit dalam satu peredaran usaha gitu. Nah, tapi teman-teman harus cek juga ketika melakukan penggabungan, karena beberapa kejadian itu ketika yang melakukan penggabungan mereka lupa untuk melakukan pengecekan di form L1-nya untuk di poin D sama poin E di penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan daftar bukti potong pemotongan atau pemungutan PPH. Ya. Kadang kan istrinya harus dimasukkan ke kolom final ya, penghasilan istri atau penghasilan lainnya. Nah itu tolong dilakukan pengecekan lagi biar ketika klik posting SPT itu tidak menimbulkan kurang bayar atau sebagainya. Terima kasih Pak Didik tadi sudah memberikan sharing yang luar biasa sekali, dan juga Mas Sony tentang Cortex ya. Kita sudah sampai di penghujung Rain Podcast ini. Terima kasih sekali atas waktunya, dan mungkin saya sedikit menghimbau saja bahwa buat rekan-rekan Sobat Riu bahwa lapor pajak gitu ya, itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sedikit kita himbau saja untuk perseorangan itu terakhir 31 Maret dan untuk badan di 30 April 2026 ini. Baik, kalau begitu saya Nizar, saya pamit. Terima kasih Sobat Riu sudah menyaksikan Rain Podcast untuk edisi hari ini. Karyawan bijak, taat pajak. Terima kasih. Bye.